tugas para diplomasi yang deadline tanggal 2 Mei aku belum selesai ya. Terus kelompok sama siapa ya? Raisa. Berarti aku harus atur jadwal Zoom nih biar tugas ini selesai. Sekalian ngebahas juga sih finalnya kayak gimana. Tapi kapan ya? Halo Raisa, Hai Kalita, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik nih. Kalau kabar kamu gimana? Aku juga, alhamdulillah aku baik. Nah, tadi tuh aku kepikiran buat buat Zoom ini, buat bahas tugas kita yang para diplomasi itu loh. Ya, gimana tuh? Nah, kan kalau nggak salah itu kita kebagian para diplomasi wilayah New South Wales nggak sih? Ya. Aku udah beberapa fakta kalau New South Wales ini tuh ternyata terletak di Australia dan dia tuh termasuk dari salah satu negara bagian dari 6 negara bagian yang ada di Australia dan berbatasan langsung dengan Queensland di utara, Victoria di selatan. Dan aku juga baca nih, kalau di sebelah timur New South Wales ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan ibu kotanya adalah Sydney. Makanya dia tuh termasuk kota terbesar dan pusat ekonomi terbesar di bagian negara tersebut. Gitu. Oh, pantas aja banyak negara dari luar yang pengen bekerja sama sama si New South Wales itu ya. Kebetulan juga nih, aku udah nemu pembahasan para diplomasi antara New South Wales dengan Xinjiang, Cina, dan satu lagi ada New South Wales dengan Jakarta, Indonesia. Jadi, para diplomasi antara New South Wales dan kedua kota di dua negara tersebut tuh menunjukkan kalau wilayah-wilayah dapat bekerja sama di luar kontrol pemerintah pusat ya. Ini tuh menunjukkan pentingnya kerjasama lintas batas dalam mengatasi tantangan global dan juga mempromosikan perdamaian serta kemakmuran bagi semua pihak. Iya, dan pastinya pelaksanaan para diplomasi itu ada di bawah hukum nasional Australia nggak sih? Nah, Aku sempat riset nih, kalau ternyata Undang-Undang Vienna Konvensi di tahun 1961 pernah dikonvensi nih sama Australia. Nah, jadi Australia ini secara langsung mengadopsi ketentuan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik ke dalam hukum di Australia gitu. Jadi pasti mereka melaksanakan pada diplomasinya di bawah hukum yang jelas ya. oh iya, bener banget tuh Talita. Oke, terus Ngomong-ngomong, kalau nggak kita kan sebelumnya rencana buat video ya untuk tugas ini. oh iya, Aku boleh lihat gak ya tugas video kamu itu bahas apa dan udah sampai mana? nah itu aku tuh baru banget mulai di gambaran umum aja pada diplomasi New South Wales. Kalau kamu udah sampai mana? Kebetulan banget nih, kalau aku bahasnya mengenai pembahasan dari para diplomasi kedua negara tersebut. Wow, pas banget gak sih? Jadi kita bisa satuin. Iya ya, kita tinggal satuin aja. Oke, kamu mau lihat nggak punya aku? Boleh, aku mau lihat video kamu. Bentar ya aku share screen. Oke. Boleh minta. Oke. Para diplomasi adalah praktik di mana entitas non-negara seperti wilayah otonom, provinsi atau kota
melakukan aktivitas hubungan internasional secara langsung dengan pihak luar negeri, lembaga internasional, ataupun entitas lain di luar yurisdiksi nasional mereka. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti menjalin kesepakatan perdagangan, kerjasama budaya, pertukaran pendidikan, dan berbagai bentuk kerjasama lintas batas. Perkembangan para diplomasi di New South Wales, salah satu negara bagian di Australia, mencerminkan upaya pemerintahannya dalam memperluas kerjasama internasional di luar lingkup hubungan luar negeri yang ditangani oleh pemerintah federal Australia. Sebagai salah satu negara bagian terbesar dan yang paling berpengaruh di Australia, New South Wales memiliki kepentingan besar dalam membangun hubungan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, dan sektor-sektor lainnya. Perkembangan para diplomasi di New South Wales, Australia, mengacu pada upaya pemerintah daerah untuk terlibat dalam hubungan internasional dan diplomasi di luar wilayahnya. Sebagai negara bagian terbesar di Australia, New South Wales memiliki kepentingan ekonomi, budaya, dan politik yang signifikan dan dapat memotivasi keterlibatan dalam diplomasi lintas batas. Perkembangan ini mungkin mencakup kerjasama dengan pemerintah negara lainnya, partisipasi dalam pertukaran budaya dan ekonomi, serta promosi kepentingan New South Wales di tingkat internasional. Nah, salah satu perkembangan penting dalam para diplomasi New South Wales adalah pendirian kantor perwakilan di berbagai negara dan wilayah penting di dunia, seperti kantor perdagangan di berbagai pusat bisnis global, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis, investasi, dan kerjasama lintas batas antara New South Wales dengan mitra-mitra internasionalnya. Selain itu, New South Wales juga aktif dalam membangun kemitraan dengan negara-negara tetangganya, terutama di kawasan Asia Pasifik dalam hal pendidikan, pariwisata, dan pertukaran budayanya. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan New South Wales saja, namun sebagai ajang investasi dan pariwisata yang menarik, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara warga negara New South Wales dengan masyarakat di negara-negara lainnya. Dengan demikian, perkembangan para diplomasi New South Wales menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintahannya dalam memperluas hubungan internasional di berbagai bidang, serta memainkan peran yang lebih aktif dalam isu-isu global dan regional yang relevan dengan kepentingan negara bagian ini. Para diplomasi New South Wales memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, meningkatnya keterlibatan dalam urusan internasional. Karena para diplomasi memungkinkan New South Wales untuk secara aktif terlibat dalam urusan internasional, memperluas jaringan hubungan dengan entitas luar negeri, termasuk pemerintah negara lain, lembaga internasional, dan bisnis internasional. Dan yang kedua, otonomi lebih besar, karena dengan melakukan para diplomasi, New South Wales dapat memiliki lebih banyak kendali atas kebijakan dan inisiatif luar negeri mereka dengan sesuai kebutuhan dan kepentingan provinsi mereka, tanpa harus tergantung sepenuhnya pada pemerintah federal Australia. Dan untuk kelebihan selanjutnya yaitu kemajuan ekonomi. Melalui para diplomasi, New South Wales dapat mempromosikan diri mereka sebagai pusat bisnis dan investasi untuk menarik investasi asing langsung, serta
memfasilitasi perdagangan dan pertukaran bisnis dengan mitra internasional. Di balik kelebihan para diplomasi tersebut, New South Wales juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, potensi konflik dengan pemerintah pusat. Karena terlalu banyaknya otonomi dalam para diplomasi, bisa menimbulkan konflik dengan pemerintah federal Australia. Hal ini dapat mengganggu koordinasi kebijakan luar negeri dan mempersulit pencapaian tujuan nasional. Dan yang kedua, ada keterbatasan sumber daya, karena pada halnya, para diplomasi memerlukan sumber daya manusia, keuangan, dan administratif yang cukup besar. New South Wales mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya untuk mengelola dan melaksanakan inisiatif para diplomatik secara efektif. Dan kekurangan lainnya yaitu potensi overlapping dan inkonsistensi. Karena jika para diplomasi ini tidak dikelola dengan baik, maka para diplomasi New South Wales bisa menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi dalam kebijakan luar negeri yang akan Australia buat secara keseluruhan dan dapat merugikan negara secara keseluruhan. Jadi, dalam memperhitungkan kelebihan serta kekurangan ini, New South Wales perlu mempertimbangkan dengan cermat strategi para diplomasi mereka dan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara otonomi provinsi dan kebutuhan koordinasi dengan pemerintah federal Australia. Di balik semua para diplomasi yang sudah dilakukan New South Wales memberikan beberapa kontribusi yang cukup signifikan terhadap Australia di berbagai bidang. Beberapa kontribusi utamanya meliputi yang pertama ada ekonomi. New South Wales merupakan pusat ekonomi terbesar di Australia dengan sektor-sektor seperti keuangan, teknologi, pertanian, pariwisata, dan manufaktur yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kontribusi ekonominya membantu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Australia secara keseluruhan. Yang kedua, pendidikan dan riset. New South Wales memiliki beberapa universitas ternama di Australia, termasuk University of Sydney dan University of New South Wales, yang berperan penting dalam menciptakan inovasi, penelitian, dan SDM berkualitas tinggi. Kontribusi ini mendukung pembangunan intelektual dan inovasi di seluruh Australia. Dan yang terakhir, budaya dan seni. New South Wales menjadi rumah bagi kegiatan budaya dan seni termasuk galeri seni, teater, festival, dan seni termasuk. Dan itulah perkembangan para diplomasi New South Wales. Gitu, pas banget. Kalau kamu jelasin gambaran umum, video aku jelasin tentang pembahasan dari para diplomasi tersebut. Ini aku kasih Iya, aku mau lihat dong. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi secara rinci mengenai kerjasama para diplomasi yang dilakukan oleh New South Wales. Tapi sebelum kita memulai, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu New South Wales dan bagaimana peran pentingnya dalam diplomasi regional. Yuk, simak bersama. New South Wales adalah salah satu negara bagian terbesar dan paling berpengaruh di Australia. Terletak di sebelah tenggara benua Australia, New South Wales memiliki beragam ciri geografis dan budaya yang membuatnya menonjol. Secara geografis, New South Wales mencakup berbagai lanskap yang menakjubkan, mulai dari pantai berpasir putih yang mempesona di pantai timur, hingga pegunungan yang megah di sepanjang Great Dividing Range.
Kota-kota besar seperti Sydney, ibu kota negara bagian, memberikan energi urban yang kaya dengan ikon dunia seperti Harbour Bridge dan Opera House, sementara daerah pedesaan menawarkan kedamaian dan keindahan alam yang luar biasa. Budaya New South Wales mencerminkan keberagaman populasi yang terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Ini tercermin dalam seni, musik, dan kuliner yang beragam di seluruh negara bagian. New South Wales juga merupakan pusat kegiatan olahraga, hiburan, dan budaya di Australia dengan berbagai acara dan festival yang diadakan sepanjang tahun. Dari segi ekonomi, New South Wales memiliki sektor yang beragam termasuk perdagangan, pariwisata, pertanian, teknologi, dan keuangan. Kota-kota besar seperti Sydney, Newcastle, dan Wollongong menjadi pusat industri dan inovasi, sementara daerah pedesaan memainkan peran penting dalam produksi pertanian dan pengembangan. Secara keseluruhan, New South Wales adalah negara bagian yang dinamis dan beragam dan menawarkan pengalaman yang kaya baik bagi penduduk setempat maupun pengunjung dari seluruh dunia. Dengan kombinasi lanskap yang menakjubkan, keberagaman budaya dan peluang ekonomi yang luas, New South Wales terus menjadi destinasi yang menarik bagi banyak orang. Nah, mari kita awali dengan melihat hubungan kerjasama antara New South Wales dan Xinjiang, Cina. Meskipun terpisah jauh secara geografis, kedua wilayah ini telah menjalin kemitraan yang erat dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan. Mereka saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di sektor pertanian, teknologi, dan pariwisata. Kedua belah pihak juga aktif dalam pertukaran budaya yang membantu memperkaya keberagaman dan pemahaman antar warga. Kita akan membahas proses kerjasama New South Wales dengan Xinjiang, Cina ini. Pertama, kerjasama antara New South Wales dan Cina telah berkembang secara signifikan, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan pariwisata. Proses ini seringkali dimulai dengan misi dagang yang diorganisir oleh pemerintah New South Wales atau melalui pertemuan bilateral antara pejabat tinggi New South Wales dengan pejabat Cina. Contohnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran kebudayaan dan ekonomi. Hasilnya, salah satu hasil yang paling mencolok dari kerjasama ini adalah peningkatan jumlah investasi Cina di New South Wales, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan teknologi. Pendidikan juga merupakan area kerjasama yang penting dengan banyaknya mahasiswa Cina yang memilih untuk belajar di universitas-universitas di Sydney dan kota-kota lain di New South Wales. Yang kedua, aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat dalam kerjasama ini termasuk pemerintah New South Wales, khususnya lembaga-lembaga seperti New South Wales Trade and Investment dan pemerintah Cina, termasuk kedutaan besar dan konsulat di Australia. Perusahaan-perusahaan besar dari kedua negara juga berperan dalam memajukan hubungan ini. Salah satu contoh kasus para diplomasi yang terjadi di New South Wales adalah upaya kerjasama ekonomi antara pemerintah New South Wales dengan pemerintah wilayah atau negara lain. Misalnya, pada tahun 2019, pemerintah New South Wales menjalin kemitraan dengan pemerintah Provinsi Zhejiang di Tiongkok untuk memperluas kerjasama dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor perdagangan, investasi, pendidikan, dan pariwisata. Melalui pertukaran delegasi bisnis dan kunjungan resmi, keduanya berupaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan memperluas peluang investasi di kedua wilayah tersebut. Perjanjian ini berhasil dan membuahkan manfaat bagi kedua belah pihak dalam hal hubungan perdagangan, sipil, dan budaya. Kemitraan ini masih berlaku hingga saat ini, bahkan telah membantu industri pariwisata dan perjalanan karena meningkatnya jumlah pengunjung Tiongkok setiap tahunnya. Perjalanan ini menghasilkan pendapatan bagi New South Wales melalui pengeluaran pengunjung untuk barang-barang perjalanan dan wisata, penginapan, dan pengeluaran lainnya. Sejak turis Tiongkok mulai berkunjung, New South Wales telah menjadi tujuan wisata utama Australia, menyumbang 60% dari seluruh kunjungan pengunjung Tiongkok dan 40% dari pengunjung yang bermalam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak potensi untuk mengembangkan industri pariwisata di masa depan. New South Wales adalah destinasi yang menarik bagi wisatawan Tiongkok karena wisata alamnya, pelestarian budaya aboriginnya, lokasi yang strategis sehingga dapat diakses oleh negara-negara Asia, termasuk Tiongkok, pertunjukan-pertunjukan terbaiknya, dan banyak lagi. Oleh karena itu, New South Wales harus memutuskan taktik yang tepat untuk menarik wisatawan Tiongkok.
Karena Tiongkok adalah pemain utama dalam perekonomian global, dan New South Wales dapat menggunakan hal ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan meningkatkan status organisasi subnasional dalam perekonomian global. Nah, selain itu, pemerintah New South Wales mendirikan Destination New South Wales pada tahun 2011 untuk mengembangkan pariwisata di negara bagian tersebut mulai dari perancangan strategi hingga peningkatan kolaborasi, pelaksanaan, dan penilaian. Saat adanya pemeriksaan operasi Destination New South Wales, para peneliti sebenarnya menemukan sejumlah kekurangan sih. Namun, dengan menggunakan gagasan para diplomasi, khususnya pendekatan langsung, oleh Pertti Joenniemi dan Alexander Sergunin, para peneliti menemukan kombinasi taktik yang ideal untuk mempromosikan perjalanan wisatawan Tiongkok ke New South Wales. Nah, dalam video ini saya akan menyebutkan 5 taktik yang digunakan New South Wales untuk menarik wisatawan Tiongkok berdasarkan 7 titik pendekatan langsung. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pembentukan landasan hukum. Saat ini, Undang-Undang Pariwisata Australia Nomor 74 Tahun 2004 memberikan landasan hukum atas permasalahan tersebut. Undang-undang ini mengatur semua aspek pariwisata, termasuk penandatanganan kontrak, pendirian kantor perwakilan, penyewaan tanah, dan banyak lagi. Undang-undang ini berlaku untuk semua negara bagian di Australia dan juga Australia secara keseluruhan. Taktik kedua adalah membuat perjanjian dengan Tiongkok. Ada 2 komponen utama dalam rencana ini yang membantu New South Wales menggunakan pengaruhnya untuk bekerjasama dengan Tiongkok. Item pertama adalah komunike tahun 1972 antara Australia dan Tiongkok yang memfasilitasi pembukaan hubungan Tiongkok dengan Australia. Faktor kedua adalah sejarah hubungan New South Wales-Tiongkok yang dimulai pada tahun 1860-an selama Demam Emas. Beberapa warga negara Tiongkok telah berimigrasi dan pindah ke New South Wales sehingga meningkatkan jumlah penduduk Tiongkok. Oleh karena itu, banyak orang Tiongkok bepergian ke New South Wales akhir-akhir ini untuk berlibur. Taktik ketiga adalah pendirian kantor di luar negeri. Dalam rencana ini, New South Wales beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 74. New South Wales membuka kantor perwakilan di Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan Beijing pada tahun 2004. Kantor perwakilan ini berguna dalam memenuhi permintaan calon wisatawan Tiongkok, meneliti dan menganalisis isu-isu terkait permintaan pasar Tiongkok, dan pelaporan tren pariwisata yang akan digunakan sebagai bahan penilaian pariwisata New South Wales di masa depan. Taktik keempat adalah menarik investasi asing dan mendorong proyek-proyek bersama. New South Wales menggunakan taktik ini untuk menarik investor internasional, khususnya yang berasal dari Tiongkok, dengan memberikan penawaran yang menarik. Beberapa tawaran menarik tersebut mencakup reputasi New South Wales sebagai perekonomian yang aman dan stabil, lokasi kawasan yang menguntungkan dibandingkan dengan pasar-pasar besar dan berkembang seperti Sydney, Australia, dan kawasan Asia Pasifik, serta dorongan New South Wales terhadap akses investasi melalui jalur darat, laut, dan udara. Dan taktik yang terakhir adalah membangun citra positif di luar negeri. New South Wales menggunakan rencana pemasaran hubungan masyarakat untuk meningkatkan kunjungan, termasuk undangan dan penawaran yang menarik bagi wisatawan Tiongkok. Kampanye ini memanfaatkan media sosial dan aset digital yang dikelola bersama oleh RTO dan industri yang terhubung. Ada 2 bagian dalam kampanye wisata New South Wales, dan kedua inisiatif ini telah berhasil meningkatkan reputasi New South Wales di luar negeri. Pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan kerjasama antara New South Wales dengan Jakarta. Adapun proses kerjasama ini dilakukan antara New South Wales dan Jakarta, terutama fokus pada pengembangan urban dan teknologi smart city. Proses kerjasama biasanya diawali dengan pertemuan antara pejabat dari kedua pihak untuk membahas area kerjasama yang potensial, diikuti oleh penandatanganan kesepakatan kerjasama. Saya akan menyebutkan beberapa gambaran dari hasil kerjasama antara New South Wales dan Jakarta ini. Pertama, pembahasan dan pembaruan kerjasama antara Jakarta dan New South Wales di berbagai bidang seperti pendidikan, pengembangan startup, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Kedua, pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara Jakarta dan New South Wales dalam berbagai aspek termasuk pendidikan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Ketiga,
Harapan untuk terus memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan Jakarta sebagai etalase bagi New South Wales dalam pengembangan layanan bagi penyandang disabilitas dan New South Wales sebagai sumber potensi akademik bagi Jakarta. Kemudian aktor yang terlibat ada delegasi DPRD DKI Jakarta, Kepala Kantor Perwakilan Kemluda Australia di negara bagian New South Wales, Trudy Whitworth, Gubernur negara bagian New South Wales, Margaret Beazley, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Kepala Biro Kerjasama Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut para diplomasi yang dilakukan oleh New South Wales dengan Jakarta. Pada Kamis 27 Juni tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan Kemludag Australia di negara bagian New South Wales atau di FAT State Office NSW, Trudy Whitworth di Sydney. Mereka membahas hubungan bilateral Indonesia-Australia, kerjasama provinsi negara bagian kembar antara Jakarta dan New South Wales, dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Jakarta dan New South Wales dalam konteks Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership yang telah disepakati Indonesia-Australia pada bulan April tahun 2019. Menurut Ketua Delegasi Matnur Tindoan yang adalah Ketua Komisi A DPRD Jakarta, IA CEPA perlu dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia di Jakarta, termasuk memanfaatkan peluang mengembangkan keahlian dan bekerja di Australia. Bahwa IA CEPA menawarkan berbagai peluang untuk pengembangan sumber daya manusia kita di Indonesia, termasuk di Jakarta, melalui skema pendidikan dan pelatihan antar pemerintah atau antar perusahaan, beasiswa maupun MOU di 6 bidang keterampilan. Kepala Kantor Perwakilan Kemludag New South Wales Trudy Whitworth menyampaikan apresiasinya atas kunjungan delegasi DPRD Jakarta ke Sydney. Nah, menurut Trudy sendiri, hubungan Indonesia dengan Australia ini sedang dalam kondisi yang sangat baik sehingga perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, hubungan para diplomasi Jakarta dengan New South Wales ini dapat memanfaatkan IA CEPA di 4 sektor utama loh, yakni environmental service, teknologi, pendidikan, dan transportasi. Keempat bidang tersebut tercakup dalam IA CEPA dan sangat relevan dengan kota Jakarta yang ingin semakin mengembangkan diri menjadi sebuah kota pintar. IA CEPA juga diharapkan dapat semakin mendorong investasi Australia ke Indonesia dan juga bisnis dari Indonesia ke Australia. Begitulah yang diucapkan oleh Trudy. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama sister province Jakarta, New South Wales, dan belajar dari New South Wales mengenai tata kelola kota yang berkelanjutan dan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran. Selama di Sydney, delegasi juga bertemu dengan Wali Kota Randwick, Ketua Parlemen Negara Bagian New South Wales, Dewan Kota Sydney, dan Departemen Industri New South Wales. Nah, yang baru-baru ini, pada tanggal 26 Mei tahun 2023, Gubernur Negara Bagian New South Wales, Australia Margaret Beazley sedang melaksanakan kunjungan ke Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan, dan hubungan antar masyarakat New South Wales dan Indonesia. Kunjungan pada 25-27 Mei ini merupakan kunjungan resmi pertama beliau ke Indonesia sebagai Gubernur New South Wales dan dipusatkan di Jakarta yang memiliki hubungan kota kembar atau sister city dengan New South Wales. Gubernur New South Wales Australia Margaret Beazley akan mengunjungi Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan bisnis. Selama kunjungannya, Gubernur Beazley akan bertemu dengan pejabat pemerintah, tokoh pengusaha lokal, dan anggota organisasi bisnis Indonesia Australia Business Council dan Kamar Dagang Indonesia. Beliau juga akan membuka pameran pendidikan New South Wales pertama di Jakarta yang menampilkan pendidikan kelas dunia yang tersedia di New South Wales. Gubernur Beazley menyatakan kegembiraannya atas perkembangan hubungan persahabatan antara Indonesia dan New South Wales. Lebih dari separuh pelajar Indonesia di Australia memilih belajar di New South Wales dan pebisnis di negara bagian tersebut semakin melihat peluang pertumbuhan di Indonesia. Selama beberapa dekade, New South Wales dan Indonesia telah memiliki hubungan kemitraan yang erat di bidang perdagangan, investasi, dan pendidikan.
Kunjungan Gubernur Beasley merupakan kesempatan untuk menjajaki kemitraan baru di sektor yang tumbuh pesat seperti digital, fintech, dan kesehatan. Pertemuan antara Gubernur Beasley dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat itu membahas kerjasama di bidang pendidikan dan pengembangan startup. Jakarta dan New South Wales telah menjalin kerjasama sejak tahun 1994 dan pada tahun 2022 mereka memperbarui kerjasama di bidang pendidikan dan pengembangan startup digital untuk 5 tahun ke depan. Kerjasama antara kedua kota tersebut mencakup pelatihan guru dan pertukaran pengetahuan melalui aplikasi Canva yang dimiliki oleh New South Wales. Selain itu, New South Wales juga telah mengirim tenaga ahli untuk mempelajari layanan disabilitas yang diterapkan di RSUD Jakarta. Dan selanjutnya, Jakarta dan New South Wales akan memperkuat kerjasamanya di bidang pendidikan melalui program beasiswa bagi siswa SMP dan SMA Jakarta. Mereka juga akan bekerja sama dalam bidang pariwisata melalui City Tourism. Nah, bagi yang belum tahu, New South Wales ini memiliki banyak universitas ternama dan mereka akan mengadakan Expo Pendidikan untuk memperkenalkan program beasiswa kepada siswa SMP dan SMA. Pemprov DKI Jakarta akan membantu menyebarkan informasi mengenai beasiswa ini kepada siswa-siswi. Selain itu, Gubernur Beasley dan PJ Gubernur DKI Jakarta juga membahas kerjasama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis global setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kerjasama antara Jakarta dan New South Wales telah menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua kota. Secara keseluruhan, kunjungan Gubernur Beasley adalah kesempatan bagi Indonesia dan New South Wales untuk memperkuat hubungan persahabatan dan menjajaki kerjasama baru di bidang pendidikan, bisnis, pariwisata, dan pengembangan startup. Nah, itu tadi pembahasan mengenai para diplomasi yang dilakukan oleh New South Wales dengan kota di Cina seperti Xinjiang dan kota di Indonesia yakni Jakarta. Di dalam video ini juga, kita akan membahas pendapat kita mengenai kerjasama para diplomasi New South Wales dan Xinjiang Cina, serta kerjasama New South Wales dan Jakarta. Kerjasama para diplomasi New South Wales dan Xinjiang Cina, serta kerjasama New South Wales dan Jakarta menunjukkan praktik para diplomasi yang beragam dan berpotensi memperluas pengaruh dan kerjasama di tingkat internasional. New South Wales dan Xinjiang telah menjalin kemitraan erat dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan pariwisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Kerjasama antara New South Wales dan Jakarta di sisi lain menyoroti pentingnya hubungan antar wilayah dalam pengembangan perkotaan dan smart city, serta bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, juga UMKM. Nah, dari apa yang sudah dibahas tadi, kita bisa lihat dalam kerjasama ini, praktik para diplomasi yang terlihat ini meliputi penandatanganan perjanjian dan MOU, pembentukan landasan hukum yang jelas, pendirian kantor perwakilan di luar negeri, pelatihan dan pertukaran tenaga ahli, serta promosi dan pemasaran bersama. Kerjasama ini memberikan contoh konkret bagaimana para diplomasi dapat memperkuat hubungan internasional, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, serta memajukan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional dan global. Nah, singkatnya, kedua kerjasama ini sangat berguna bagi New South Wales. Mengapa begitu? Karena kerjasama dengan Cina membantu New South Wales memperoleh investasi untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, serta memperkaya pengalaman budaya dan ekonomi untuk kedua belah pihak. Sementara kerjasama dengan Jakarta membantu memperkuat peran New South Wales sebagai pemimpin dalam smart city dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, serta memberikan kesempatan untuk memasarkan teknologi dan keahlian ke pasar Indonesia yang besar dan tumbuh cepat. Intinya, kerjasama para diplomasi antara New South Wales dan Xinjiang Cina dan New South Wales dengan Jakarta Indonesia adalah contoh konkret tentang bagaimana wilayah-wilayah dapat bekerja sama di luar kontrol pemerintah pusat. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama lintas batas dalam mengatasi tantangan global dan mempromosikan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh pihak.
Menurut pendapat kami, tentu saja kedua kerjasama ini sangat berguna. Untuk kerjasama dengan China, ini membantu New South Wales memperoleh investasi yang signifikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Dari sisi pendidikan dan pariwisata, kerjasama ini memperkaya pengalaman budaya dan ekonomi kedua belah pihak. Untuk kerjasama dengan Jakarta, meskipun mungkin tidak sebesar dengan Cina dalam hal skala, namun ini juga penting karena membantu New South Wales memperkuat perannya sebagai pemimpin dalam teknologi smart city dan pengelolaan kota yang berkelanjutan. Ini juga memberi kesempatan bagi New South Wales untuk memasarkan teknologi dan keahlian yang dimiliki ke pasar Indonesia yang besar dan tumbuh cepat. Secara keseluruhan, kedua kerjasama ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah atau subnasional seperti New South Wales dapat memainkan peran penting dalam diplomasi global dan kerjasama internasional yang menguntungkan tidak hanya untuk New South Wales sendiri, tetapi juga bagi para mitra kerjasamanya. Oke, berarti pas banget ya kita ini bahas video, tapi udah nyambung. Iya. Jadi tinggal kita satuin aja videonya. Kita tambahin lagi ya nanti. Oke deh. Astagfirullah, udah azan maghrib. Jam berapa sih? 17.36. Ya ampun, berarti aku belum Zoom. Ya Allah, dari tadi aku masih di depan Zoom. Ya ampun, pasti Raisa nyariin. Ya Allah. Ya ampun, dari tadi Raisa ngechat aku. Berarti selama dari tadi aku Zoom, itu cuma mimpi dong. Ya ampun.